Pemirsa merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah ternodai. Civitas Akademika dari berbagai universitas menggelar deklarasi kebangsaan. Gerakan ini mendorong pemilu yang demokratis, yang damai, dan mewanti-wanti tumbuh suburnya praktik kecurangan. Dalam sepekan, Civitas Akademika dari berbagai perguruan tinggi kompak menyerukan selamatkan demokrasi. Kami menegaskan bahwa Indonesia bukanlah kerajaan. Di Padang, Sumatera Barat, puluhan dosen dan mahasiswa Universitas Andalas menggelar manifesto politik bertajuk Untuk Penyelamatan Bangsa. Gerakan ini tegas menolak segala bentuk praktik politik dinasti, hingga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan di pemilu. Kami akademisi Universitas Cairo berkomitmen dan berjuang menjaga Indonesia serta menyelamatkan demokrasi. Di Ternate, Maluku Utara, sejumlah akademisi di Universitas Khairun Ternate juga menggelar deklarasi petisi Kiraha untuk Indonesia bermartabat. Disampaikan bahwa Presiden diminta agar tidak ikut terlibat dalam kampanye untuk memenangkan salah satu paslon. Kepadamu negeri kami berbakti, pada negeri kami mengabdi. Gerakan yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan, di mana Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar membacakan pernyataan sikap yang mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada pada koridor demokrasi. Tata kelola pemerintahan. Sadar bertugas mulia, berbakti dalam mengabdi cipta, berdayakan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita. Dan Jumat kemarin, Civitas Universitas Indonesia juga bersuara. Lewat petisi kebangsaan, mereka menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. 3. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Namun pihak istana merespon kritik yang datang dari sejumlah kampus sebagai bagian dari strategi politik partisan jelang pemilu. Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Jumat siang kemarin. Dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengajak semua pihak untuk menjaga suasana yang tenang dan teduh jelang Pilpres. Anies mengenang tindakan Orde Baru yang memihak ke salah satu calon. Ia meyakini tindakan itu sudah tak ada lagi sejak reformasi dan berharap kejadian itu tidak kembali terulang. Era Orde Baru dulu, pemerintah itu berpihak pada satu kelompok, berpihak pada satu partai, berpihak pada satu calon. Itu era Orde Baru. Di era reformasi itu sudah tidak ada lagi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM. Sebelumnya, Alma Mater Presiden, Universitas Gadjah Mada, membentuk petisi Bulak Sumur yang menyorot penyimpangan Presiden Jokowi jelang pemilu 2024. Puluhan guru besar, akademisi, alumni, dan aktivis BEM KM UGM mengultimatum Jokowi bahwa sebagai alumni UGM, seharusnya Jokowi mengamalkan Dharma Bakti dan kembali ke koridor demokrasi. Tim Liputan Metro TV. Dalam pembukaan Undang Dasar 1945.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.